Ya, hari ini kita akan belajar tentang statistika deskriptif pada peringkasan data. Jadi nanti tujuan dari perkuliahan hari ini diharapkan nanti setelah Anda belajar materi hari ini, Anda mampu menyajikan dan menginterpretasikan data secara deskriptif sesuai dengan jenis variabelnya. Apa itu statistika deskriptif? Nah, di pertemuan awal kemarin sudah ya kita pelajari apa sih secara garis besar itu kan statistik dibagi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, yang hari ini kita pelajari itu adalah yang statistika deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Ini adalah merupakan cabang dari statistika di mana pada statistika deskriptif ini nanti kita akan mengorganisasi, meringkas, menyajikan data secara informatif, sehingga akan memberikan kemudahan dalam membaca, memahami, ataupun menyaring informasi yang ada dalam data tersebut. Jadi dengan adanya statistika deskriptif ini nanti, Anda itu bisa melihat sebaran datanya bagaimana, mengumpulnya data itu di mana. Itu kita bisa lihat dari statistika deskriptif. Ya, statistika deskriptif mencakup penyajian dan peringkasan data. Nah, ini yang kemarin itu kan kita sajikan data itu dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel gitu ya, seperti dua gambar yang ada di sini. Ini penyajian dalam bentuk tabel, yang di sini dalam bentuk grafik. Nah, kalau kita lihat memang dari data yang ada di sini ini Anda bisa melihat secara umumnya. Jadi saya itu bisa melihat secara umum kalau saya lihat dari frekuensi yang ada di sini, maka datanya itu sebagian besar itu terletak di antara nilai 59,2 sampai dengan 62,8. Terus di antara 70 sampai 73,6 itu tidak ada data yang berada pada interval ini. Saya bisa ngomong seperti itu. Dengan menggunakan grafik ini pun juga demikian ya. Saya melihat yang paling tinggi mana? Oh, yang paling tinggi itu antara 70 sampai 80. Ya, saya bisa ngomong memang frekuensi yang terbanyak itu berat badan dari siswa kelas 6 SD itu adalah antara 70 sampai dengan 80. Namun, saya tidak bisa melihat detail dari data ini. Nah, detail itu apa ya? Contohnya aja, kalau misalkan seperti ini, saya dari penyajian data seperti ini tidak bisa melihat rata-ratanya berapa. Terus, dari rata-rata ini sebarannya bagaimana? Sebaran itu kalau dalam hal ini kita nyatakan variannya ya. Itu ada di mana? Berapa nilainya? Kita nggak bisa lihat. Jadi kalau peringkasan data yang kemarin, penyajian data kemarin dalam tabel ataupun dalam grafik itu kita bisa lihatnya secara umum. Nah, padahal kalau Anda mau menganalisis, maka Anda harus tahu detail dari data tersebut. Ya, jadi dari situ itu sebenarnya saya harus tahu gitu kalau mau menganalisis dari data ini detailnya bagaimana. Nah, detail ini kita sebutnya sebagai ukuran dari pemusatan ataupun ukuran penyebaran ataupun posisi dari data tersebut. Nah, ini yang kita sebut dalam statistik deskriptif yang saat ini akan kita pelajari. Nah, jadi di peringkasan data ini, pada peringkasan data ya, tujuan kita itu adalah mau menghitung ukuran statistiknya. Ukuran statistik itu ada 3. Yaitu tendensi sentral. Tendensi sentral itu meliputi ada ukuran pemusatannya ya, sentralnya ada di mana. Terus ukuran penyebaran, ini melihat dispersi datanya. Jadi varian datanya itu bagaimana, dan terakhir adalah di ukuran posisi. Sifat dari data numerik itu akan ada 3 ini kalau digambarkan gini ya. Jadi yang ini tadi pemusatannya, pemusatan itu kita mau lihat dia pusatnya ada di mana gitu ya. Terus yang ini itu adalah variasinya.
variasi datanya itu bagaimana, dan yang ini adalah bentuk data. Bentuk data itu dia normal yang berwarna biru gini, atau dia miring gitu ya. Miringnya bisa ke kanan, bisa ke kiri nanti untuk bentuk dari data ini. Kita bicara yang pertama dulu, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan statistik ini menyatakan pusat data atau tempat sebagian besar data itu berada. Nah, nanti macam-macamnya ada 3, ada min, median, dan modus untuk ukuran pemusatan. Nah, apa itu min? Min itu rata-rata. Ya, rata-rata atau arithmetic mean ini ukuran yang paling banyak digunakan dan menunjukkan nilai pusat datanya. Itu adalah min. Nanti kita bisa melihat menghitung min dari populasi ataupun min dari sampel. Tapi secara garis besar sebenarnya min populasi ataupun sampel ini rumusannya sama, hanya pelambangannya saja yang berbeda. Ya, kalau populasi itu kita nyatakan dengan mu seperti ini, mu, ini bacanya mu. Nanti kalau sampel kita nyatakannya dalam X bar. Dengan mu atau min dari populasi itu adalah jumlah semua nilai dari populasi dibagi dengan banyaknya populasi. Kalau kita bicara tentang populasi, nanti banyaknya populasi itu pakai N besar. Nanti kalau sampel pakainya N kecil. Ya, kalau dalam hal ini menghitung rata-rata itu tidak berbeda antara populasi ataupun sampel ya. Sama keduanya. Apa ini? Oh, keterangannya. Dengan mu itu adalah min populasi, N-nya banyaknya populasi, dan X itu adalah nilai populasi tertentu. Ini sebagai contoh ya. Keluarga Salim mempunyai 4 buah mobil. Berikut adalah jarak yang sudah ditempuh oleh masing-masing mobil. Mobil pertama 56.000, mobil kedua 23.000, mobil ketiga 42.000, dan mobil yang keempat 73.000. Dari sini Anda diminta untuk menghitung rata-rata dari keempat mobil tersebut. Nah, ini karena keluarga Salim itu punyanya 4 mobil, ya, jadi dari semua itu kemudian kita mau hitung rata-ratanya, maka Anda sebenarnya dalam hal ini menghitung itu adalah menghitung populasinya, karena yang kita hitung itu adalah sesuai dengan banyaknya mobil yang dipunyai keluarga Salim. Kecuali ya, saya punya keluarga Salim punya 10 mobil, kita mau menghitung 4 mobil yang terbaru saja gitu. Nah, itu berarti kita bicaranya bukan pada populasi. Kita bicaranya pada sampel. Cuma nanti untuk mendapatkan rumusannya masih sama persis. Yang membedakan itu hanya pelambangannya saja. Jadi dari sini saya akan dapatkan bahwa rata-rata dari jarak yang sudah ditempuh oleh keempat buah mobil keluarga Salim itu adalah, tinggal Anda masukkan 56.000 ditambah 42.000 ditambah 23.000 ditambah 73.000, saya bagi dengan totalnya. Totalnya ada berapa? Totalnya ada 4. Nah, ini Anda tinggal hitung berapakah hasilnya. Nah, kalau saya hitung sebentar. 48,5. Berapa? 48,5. 48.500. Ini kalau ditambahkan semua berapa toh? 194 ya. 194 dibagi dengan 4. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 48.500. 48.500. Nah, ini cara menghitung rata-rata. Gampang ya. Pokoknya semua angka yang ada Anda jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya objek yang kita punya itu. Ini rata-rata.
Sedangkan min dari sampel itu adalah jumlah dari semua nilai sampel dibagi dengan banyaknya sampel. Jadi secara rumusan masih sama, cuma penotasiannya aja. Kalau min dari sampel kita pakainya X bar, terus banyaknya sampel itu kita pakai N kecil. Ya, kalau tadi N besar itu kan banyaknya populasinya ya. X barnya ini rata-rata sampel. Nah, ini sebagai contoh ini. Bonus akhir tahun dalam juta yang diterima oleh masing-masing direktur yang disurvei. Nah, angkanya itu. Kemudian, hitung rata-rata bonus yang diterima oleh seorang direktur. Jadi, ini kan kalau kita lihat totalnya jumlah direktur itu kan ada banyak sekali. Mereka melakukan survei, ada 5 direktur yang disurvei. Nah, sehingga dari sini kita bicaranya sampel, karena tidak semua ya. Sehingga kita dapatkan bahwa X bar itu sama dengan 24 dalam juta, ditambah 25, ditambah 27, ditambah 36, ditambah dengan 35, dibagi dengan 5. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah berapa ini? 29,4. 29,4. Ya, kita dapatkan rata-ratanya adalah 29,4. Ini satuannya dalam juta ya. Itu. Jadi ngitungnya sama, min dari sampel ataupun dari populasi. Yang membedakan hanya penotasiannya aja. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Sifat dari aritmatik min. Nah, kalau kita bicara tentang min, maka untuk menghitungnya, Anda gunakan semua nilai. Semua nilai yang ada itu kita gunakan dalam perhitungan rata-rata. Terus, sekelompok data itu pasti mempunyai nilai rata-rata tunggal. Pasti ya. Jadi kalau ada sekelompok data gitu kita cari rata-ratanya, pasti nanti hasil rata-ratanya itu cuma satu keluarnya, tunggal. Kemudian min dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ya, nanti saya tunjukkan ya. Terus, ukuran ini tidak berguna untuk data yang tidak mempunyai batasan. Jadi, misalkan kita punya nilai yang lebih kecil sama dengan 66 gitu. Nah, kalau kayak gini kita nggak bisa menghitung min-nya. Jadi, harus ada batasannya. Misalkan dari 0 sampai 66 gitu kita bisa hitung. Tapi kalau ngomongnya lebih kecil sama dengan 66, Anda nggak akan bisa mendapatkan nanti min-nya bagaimana. Terus jumlah penyimpangan dari masing-masing nilai terhadap rata-rata itu hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi contoh itu gini nih maksudnya yang terakhir ya. Nanti saat kita bicara varian itu juga akan kelihatan. Misalkan nih, rata-ratanya di sini misalkan. Nah, rata-ratanya ini. Ini misalkan angka tertentu kayak tadi ya, 29,4 misalkan gitu. Nah, ini ada beberapa data. Ada beberapa data yang seperti ini. Nah, ini kalau Anda jumlahkan, jadi selisih setiap nilai dengan rata-ratanya, ini kalau kita tambah-tambahkan, itu hasilnya pasti sama dengan 0. Jadi ini kan selisihnya positif-positif ya, yang atas, yang bawah ini selisihnya negatif-negatif. Ini kalau saya tambah-tambahkan, maka nanti hasilnya itu pasti sama dengan 0. Maksudnya gitu yang kelima ini. Nah, yang ketiga min dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Contoh gini. Ini saya punya 5 buah nilai ya. Data pertama nilainya 1, data kedua 3, data ketiganya 5, keempat 7, dan kelimanya itu 9. Kalau saya hitung rata-ratanya, hasilnya adalah sama dengan 5. Rata-ratanya ini 5. Nah, kalau ternyata ada satu data itu yang berbeda, ya, jadi ini data pertamanya sama 1, data keduanya nilainya 3, 5, ini 7, data kelimanya dia jadi 14. Maka di sini min-nya akan berubah. Jadi oleh sebab itu tadi disampaikan bahwa untuk min ini akan dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu yang nilai yang apa ya, yang ekstrim bisa maksimum sekali atau minimum sekali yang jauh dari nilai yang lain-lainnya, atau
Biasanya di sini ini ngomongnya itu adalah outlier. Ya, itu akan mempengaruhi nilai dari min. Mungkin ada pertanyaan dulu. Sedangkan yang dikatakan median itu adalah nilai tengah. Datanya harus diurutkan dulu dari terkecil sampai terbesar. Jadi syarat pertama Anda harus urutkan dulu datanya. Dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian kita cari nilai yang berada pada posisi di tengah-tengah data. Itu yang dikatakan dengan median. Banyaknya nilai sebelum median itu sama dengan banyaknya nilai setelah median ya. Tidak akan mempengaruhi jumlahnya ya, banyaknya ya. Nah, kalau nanti datanya itu gasal, jumlahnya itu ada gasal, maka rumusan untuk median itu adalah posisi X yang ada di X plus 1 per 2. Jadi kalau ada 5 data, maka nanti mediannya itu ada pada data ke 5 plus 1 dibagi 2. Data ketiga setelah Anda urutkan dari terkecil sampai terbesar. Itu mediannya. Tapi kalau banyaknya data itu genap, maka nanti median itu adalah penjumlahan dari dua data yang ada di tengah dibagi 2. Jadi data ke N per 2 ditambahkan data ke N per 2 plus 1, kemudian dibagi 2. Contoh yang ini ya. Yang pertama ini kita punya ada umur 5 orang mahasiswa. 21, 25, 19, 20, 22. Nah, karena belum urut, maka langkah awalnya harus Anda urutkan dulu. Menjadi ini 19, terus 20, terus 21, 22, 25. Karena ini banyaknya data itu adalah 5, gasal, maka median itu terletak pada X posisi ke 5 plus 1 dibagi 2. Berarti di X3. Jadi kalau dari sini ini saya punya ini X1, X2, X3, X4, dan X5. Jadi mediannya itu ada di X3. X3 mana ya? Ini 21. Setelah datanya itu Anda urutkan. Ini mediannya. Untuk data yang pertama ya. Nah, kalau data yang kedua, ini ada 4 orang. Nah, ini ada 4 orang ini. Berarti kita urutkan dulu. Langkah awal harus diurutkan dulu ya kalau median ya. Berarti 73, terus 75, 76, dan 80. Karena banyaknya data itu genap, maka mediannya itu terletak pada X. Maaf. Median ini terletak pada data yang ke 4 plus 2 ditambah data ke 4 per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Jadi dia ada di data kedua ditambah data ketiga dibagi dengan 2. Nah, ini tadi Anda bisa tuliskan ini sebagai X1, X2, X3, X4. Berarti ini saya punya data kedua ditambah data ketiga bagi 2. Kita dapatkan 75 plus 76 dibagi 2. Sehingga mediannya adalah di 75,5. Itu kurang lebihnya untuk menentukan median. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Permisi, Bu. Iya. Saya masih belum mengerti yang tadi yang 29,4 yang ada gasnya itu. 29,4. Yang mana Ya. itu? Yang sebelumnya? Iya, 2 slide dari sebelumnya ini. Inikah? Yang sebelumnya lagi, yang ibunya anonim tadi. Oh, ini tadi, ini. Ya. Nah, ini contoh ini.
Jadi ini yang di sini ini contoh kalau misalkan rata-ratanya ya. Ini anggap aja X bar. X barnya sekian. Jadi di contoh misal X barnya 29,4 gitu. Nah, data yang kita punya tadi, bentar saya lihat balik ya. Yang tadi sempat ini ya, tadi 29,4. 24, 25, 27, 36, 35. Diingat-ingat ya, 24, 25, 27, 36, 35. Saya tuliskan di sini dulu. Tadi Jadi yang datanya tanda jadi yang tanda panah itu yang tadi yang 24 25 itu ya. betul, 24, 25. Oh, Berapa tadi? 27, 36, 35. 35. Jadi yang ini nih posisi titiknya gitu loh. Ini 29,4 berarti kalau gitu ada 3 titik ya di bawahnya ya. Saya keliru yang ininya. Jadi artinya gini, ini datanya saya sebut XI. X barnya itu adalah 29,4. Ini X bar. Nah, kalau saya lihat dari sisi ini penyimpangan itu selisih antara titik-titik ini terhadap X bar. Ini kalau saya jumlahkan, saya kurangkan 24 dikurangi 29,5 ini berarti kan 29,4 berarti saya dapatkan berapa ini? Min 5,4 ya. Yang ini berarti min 4,4. Kalau 27 berarti min 2,4. Kalau 36 berarti berapa ini? 36 6,6. 6,6 betul kah? 636. Kalau 5 ini berarti 5,6. Iya, benar gini ya. Nah, ini kalau Anda tambahkan, betulkah ini dia akan sama dengan 0? Kita cek aja ini berapa? 5, 9, 9 sama 2. 11, 11 ditambah 1,2. Berarti ini sendiri min 12,2. Yang ini 11, 12,2. Kalau ini saya jumlahkan semua, maka hasil jumlah penyimpangan itu maksudnya hasil penjumlahan dari selisih setiap data terhadap X bar, terhadap rata-rata, itu nanti pasti 0. Ini sifat dari min. Jadi dengan adanya kita menghitung min itu, nanti setiap data ini kalau saya cari selisihnya dengan min yang kita dapatkan, kemudian hasilnya itu saya tambah-tambahkan, ini nanti hasilnya pasti 0. Jadi kalau kayak gini nih, data pertama, ini saya hapus dulu ya, biar kelihatan. Tadi kan saya nggak lihat datanya. Nah, jadi data pertama 24. 24 ada di mana misalkan ya. 24 itu ada di sini. Kan ini 29, berarti kan 24 itu ada di bawahnya. 24 itu ada di sini. Terus ini data pertama, data kedua 25. 25 itu misalkan aja di sini. Terus yang ini 27 lebih mendekati 29. Yang ini 36 berarti di atas. Yang ini 35 berarti di sini. Nah, dari masing-masing yang ada di sini ini tadi datanya, kalau Anda cari selisihnya seperti yang saya lakukan pada tabel, kemudian setiap selisih itu kita tambah-tambahkan, maka nanti jumlah dari setiap selisih ini itu akan sama dengan 0. Ini maksudnya yang terakhir itu, jumlah penyimpangan dari masing-masing nilai terhadap rata-rata itu adalah 0. Bagaimana? Sampai di sini? Ya, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Ini sudah mediannya tadi ya. Nah, beda dengan mean, dengan rata-rata, kalau pada median itu dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi, sebagai contoh yang data ini tadi ya, kalau tadi kan pada saat saya punya data pertama seperti ini, dan data yang keduanya itu ada satu nilai ekstrim, ternyata kita punya tadi rata-ratanya beda. Tapi kalau pada median, misalkan ada satu nilai ini yang jadi nilai ekstrim, setelah Anda urutkan, maka posisi dari mediannya itu tidak akan berubah. Ya, kalau yang ekstrimnya cuma satu ya, nanti kalau ekstrimnya ada banyak ya mungkin akan berubah. Cuma ini misalkan data terakhirnya itu yang satu ini ya di sekitaran data, tapi data yang lainnya, data terakhirnya ini dia loncat yang agak jauh. Jadi ini menjadi suatu nilai ekstrim atau outliernya. Maka kalau kita cari mediannya dengan kondisi yang seperti ini, median itu tidak akan berubah. Sekumulan data itu pasti dia mempunyai median, pasti kita bisa dapatkan nilai tengahnya. Itu yang dikatakan dengan median. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Kalau enggak ada lanjut ya. Terakhir ini adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. Kita bisa gunakan modus itu untuk lihat dari data kualitatif ataupun kuantitatif. Dan yang pasti pada sekelompok data itu ada kemungkinan kita tidak bisa dapatkan modus. Atau modusnya itu cuma ada satu. Atau bisa jadi modusnya lebih dari satu. Loh, kok bisa seperti itu? Contoh nih ya, yang di sebelah kanan dulu, yang di sini. Jadi saya punya ada 6 buah data. Nah, ternyata nilai dari setiap data ini dia muncul semuanya itu hanya satu kali. Kok 1, 2, 3, ada 7 data ini. Ada 7 data, nilai dari data yang ada ini semuanya muncul hanya satu kali saja. Ya, karena tidak ada yang melebihi, maka kondisi yang seperti ini kita katakan data ini tidak mempunyai modus. Tidak ada nilai yang paling sering muncul. Lain halnya dengan kondisi yang ada di sebelah kiri. Jadi yang di sini nih saya dapatkan data yang nilainya 1, frekuensinya 1. Yang nilainya 3, frekuensinya 1. Yang nilainya 5, frekuensinya 3. Yang 7, 10, 13, dan 14 masing-masing berfrekuensi 1, nilai 9 frekuensinya 3, dan nilai 12 frekuensinya 2. Loh, kalau di sini kita lihat ternyata yang nilai atau yang frekuensinya paling banyak itu ada 2 di sini. Dia dominan dibandingkan yang lain-lain, lebih banyak dibandingkan yang lain-lain. Nah, kalau ada 2 kayak gini yang sama persis gini jumlah frekuensinya, maka kita katakan modusnya ada 2. Jadi modusnya itu adalah 5 dan 9. Ya, harus dua-duanya dikatakan modus. Sedangkan kalau kita punya ini data kualitatif ya. Nah, dari ini setelah saya hitung-hitung ternyata apa yang terjadi? Oh, burung bangonya cuma ada 1, harimaunya ada 3, zebranya itu ada 2. Terus burung beonya ada berapa ini? 5, ularnya 1, jerapahnya 2. Nah, dari sini ternyata yang kita dapatkan burung beonya ini yang jumlahnya yang keluarnya paling banyak yaitu 5. Berarti modusnya ini cuma 1, yaitu burung beo ini. Begitu kurang lebih yang dikatakan dengan modus. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Min, median, modus. Oke, kalau enggak ada, boleh dicoba dulu ya. Latihan yang pertama. Permisi, Bu.
Dituliskan asalnya dulu ya, kan kita latihan. Jadi tolong dituliskan dulu 215 ditambah 95 ditambah 110 dibagi berapa gitu. Dibagi dengan berapa? 6 ya. Nah, dihitung. Saya nggak ngitung ya, Anda yang ngitung. Saya percaya aja. Oh, oke. 126, kalau 2 digit di belakang koma berarti 0,67 ya. Oke. Terus yang mediannya ini diurutkan dulu, itu sudah ada yang ngurutkan di atas 89, 95, 95, 110, 156 dan 215 ya. Berarti ada 6 buah data. Kalau 6 buah data berarti mediannya adalah rata-rata dari dua nilai yang di tengah, betul itu. Yang dikasih merah ya. 95 dan 110. Yuk, silakan. 95 ditambah 110. Oke, sehingga hasilnya ya, betul. Jadi 9 tambah 110 dibagi 2 kita dapatkan 102,5. Oke, sudah betul. Yang terakhir, modus. Modusnya berapa ini? Ya, Anda lihat. Modusnya itu bukan menyatakan resep yang jumlah resep yang keluar ya, karena gini, jumlah resepnya itu menyatakan ininya apa angkanya. Kalau modus kita lihat di variabelnya. Di sini variabelnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dengan datanya adalah ini, berarti Anda lihat nilai yang sering muncul. Jadi 29, 95, terus 110, 156 dan 215 itu nilai yang sering kali yang lebih banyak muncul dibandingkan yang lainnya yang mana? 95. 95. Berarti kita dapatkan modusnya itu adalah 95. Jadi modus itu menyatakan nilai yang sering muncul dari data yang kita punya. Ya.
Kalau yang gini frekuensi yang terbanyaknya itu memang di Senin 215 ya, tapi yang kita bicarakan modus itu dari masing-masing hari ini, angka yang paling sering muncul itu yang mana? Bukan yang paling banyaknya ya, yang paling sering muncul. Kalau tadi data kualitatif memang kita melihatnya adalah dari banyaknya apa ini? Banyaknya jenis-jenis burung itu yang paling banyak burung apa kan gitu. Tapi kalau yang ini saya punya jumlah resep itu ada hari Senin, Selasa sampai 1 sekian. Angka yang paling sering muncul apa ini? Oh, yang paling sering muncul 95. Ya. Angkanya, bukan ininya ya Nak ya, angkanya jadi 95-nya yang dikatakan modus. Karena 95 ini muncul 2 kali. Iya, betul, 95 itu modusnya. Begitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini cara mendapatkan min median modus. Ya, kita lanjutkan dulu. Oh, sebentar. Ya, sekarang kita bicara tentang kuartil dan persentil. Jadi yang disebut dengan kuartil itu adalah batas-batas di mana data yang kita punya ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Setelah datanya diurutkan dari terkecil sampai dengan terbesar. Nah, batas-batas yang pertama yang antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu kita sebut Q1. Antara kelompok 2 dan kelompok 3 itu kita sebut Q2. Batas antara kelompok 3 dan kelompok 4 itu kita katakan sebagai Q3. Jadi kalau bicara tentang kuartil itu berarti kita bicara Q1, Q2, Q3. Jadi batas-batas di mana nanti Anda akan membagi data yang ada itu menjadi 4 bagian yang sama. Itu yang kita sebut sebagai kuartil. Posisi titik QI itu berarti bisa Q1, Q2, Q3. Posisinya ya ini ya. Posisinya itu kita dapatkan dari I dikalikan dengan N plus 1 dibagi 4. Dengan N-nya ini jumlah data. Nah, misalkan posisi dari Q, ini Q1 ya dia langsung nyebutnya. Q1 itu adalah X, Y, misalkan gitu ya, angka ini. Misalkan aja 2,75 atau 2,5 atau 2,0 gitu ya, misalkan. Berarti X-nya 2, Y-nya yang angka di belakangnya tadi. Maka nilai Q1 itu adalah kita dapatkan dari DX, X-nya dari sini, dari angka posisi itu tadi, ditambah dengan 0,Y kali DX plus 1 dikurangi DX. Itu untuk mendapatkan nilai dari Q1. Ini tadi posisinya. Dia posisinya ada pada data keberapa? Oh, misalkan data ke 2,7 misalkan gitu. Oh, berarti di antara data kedua dan data ketiga karena 2,7. Nah, nanti di sini Anda dapatkan berarti Q1 itu ada di data kedua DX ditambah 0,Y, Y-nya tadi kan 7 gitu ya, 0,7 dikalikan dengan D3 dikurangi D2. Kalau ini tadi 2,7. Bagaimana? Bisa diterima sampai di sini? Jadi contoh ini. Saya punya data, ini sudah diurutkan ya, 11, 12, 13, 16, 17, 18. Sudah urut ya ini ya. Kalau belum urut, urutkan terlebih dahulu. Ya, diurutkan dulu dari terkecil sampai terbesar. Terus dari sini kita ingin mencari Q1. Sebelum Anda menentukan nilai Q1, maka Anda harus cari posisi Q1 dulu. Posisi Q1 dapat dari mana? 1, ini tadi kan QI. I dikalikan dengan
N plus 1 dibagi 4. N-nya 9. Saya dapatkan hasilnya 2,5. Berarti ini adalah X. Ya, ini adalah X, ini koma, ini Y. Artinya, dari 9 data itu, posisi Q1 itu terletak di antara data kedua dan data ketiga. Kan ini 2,5, adanya di 2,5. Berarti dia terletak di antara data kedua dan data ketiga. Baru dari sini Anda tentukan nilai dari Q1. Dapat dari mana? Dari rumusannya tadi. Q1 sama dengan D2 dx, X-nya kan 2. Ditambah 0,Y, Y-nya kan 5. Ya. 0,Y dikalikan D3 min D2. Jadi ini saya sebut sebagai D1, ini ya data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data ke-8, dan terakhir data ke-9. Ya, data kedua 12 ditambah 0,5 kali data ketiga dikurangi data kedua 13 dikurangi 12. Jadi saya dapatkan Q1 itu adalah di 12,5. Terus cari apa lagi? Oh, ini cari Q2. Q2 dari mana? Ya kayak tadi, I dikalikan N plus 1 per 4. I-nya 2 ya tadi. Jadi kita dapatkan 5. Oh, berarti posisi Q2 itu ada di data kelima ini. Ya kalau di sini nih sudah langsung ya, berarti nilai Q2-nya berapa? Nilai Q2-nya itu sama dengan di 5, sama dengan 16. Loh kalau saya mau pakai rumusan tadi, Bu, boleh, enggak apa-apa. Saya kan ini kan berarti 5,0 ya. Jadi kalau pakai rumusan tadi saya punya Q2 itu sama dengan D5 ditambah 0,0 karena ini 5,0 Y-nya 0 dikalikan dengan D6 min D5. Ya karena ini 0 ya sudah enggak ada. Jadi nanti Q2 hasilnya sama dengan D5. D5-nya sama dengan 16. Begitu. Kuartil. Mungkin ada pertanyaan dulu? Coba sekarang Anda cari Q3. Q3, dia ada di posisi mana? 3 dikalikan dengan 9 plus 1 dibagi 4. 30 dibagi dengan 4. 7,5 ya berarti. Nah, posisinya di 7,5. Berarti kita hitung. Ini data 1, data 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini data ke-7. Alah. Ini data ke-8. Ya, kalau dia ngomongnya di 7,5 kan berarti pasti posisinya kan berarti ada di antara data ke-7 dan data ke-8. Ini dia. Nah, sehingga dari sini kita masukkan Q3-nya berarti data ke-7 ditambah 0,5 kali data ke-8 dikurangi data ke-7. Data ke-7-nya 18, terus data ke-8-nya itu adalah 21, data ke-7-nya 18, ini dikurangkan. Nah, nilai Q3-nya adalah 19,5. Kurang lebih seperti itu untuk kuartil. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada?
Oke, kalau tidak ada kita masuk ke persentil. Nah, apa itu persentil? Persentil itu adalah sebuah batasan. Ya, kalau saya ngomongnya ini P% data itu berada di sebelah kirinya dan 100 min P dari data itu berada di sebelah kanan. Jadi ini merupakan batasan di mana data itu terbagi menjadi dua, yaitu P% itu ada di sebelah kiri, 100 min P persen itu ada di sebelah kanan. Jadi kalau saya ngomong persentil 60, itu berarti 60% datanya ada di sebelah kiri dari batasan itu. Sisanya itu ada di sebelah kanan. Nah, posisi dari persentil ke K itu kita dapatkan dari ini. N plus 1 dikalikan dengan K per 100. Ya. Sedangkan kalau ini tadi posisinya saya nyatakan saya dapatnya X, Y, untuk mendapatkan batasan dari persentil yang ke K ini tadi, rumusannya sama seperti yang tadi. Ya, hanya yang membedakan untuk mendapatkan posisinya ya. Contoh, ini data yang sama. Terus kita cari apa ini? Oh, posisi ke-60. Posisi ke-60 ini dikalikan 60 dikali N plus 1 dibagi dengan 100. Ya, kita dapatkan hasilnya adalah 60. Nah, berarti ini kan 6,0 ya. Ya berarti adanya di data ke-6 posisinya nilai dari persentilnya itu tidak lain adalah data yang ke-6. Nah, ini berarti. Itu untuk mendapatkan persentil. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Gampang ya? Ayo coba ini kalau gitu. Jadi berikut adalah usia dalam tahun dari setiap anak yang ada di sebuah penitipan. Hitung posisi, jadi tentukan dulu ya, posisi Q1, Q2, Q3, serta batasan-batasan untuk Q1, Q2, Q3, dan juga persentil ke-80. Ya. Yuk, silakan dicoba. Q1 itu satu kalikan 12 plus 1 dibagi 4. Q2-nya juga sudah dituliskan. Berapa? 12, 13 per 4. Oke, Q2-nya ketemunya posisinya di 6,5 ya. Q1-nya posisinya di 3,25. Ya, dilihat dulu Q3 dan posisi persentil ke-80 dulu ya, nanti baru dihitung. Q3-nya posisi ya ini ya. Ini posisi ya, Nak ya, bukan nilainya. Jadi ini kita bicara tentang posisinya. Sorry. Maaf. Ini adalah posisi. Ini juga posisi ya. Ini juga posisi. Posisi Q3. 3 kali, ya posisi P80.
Baik, posisi Q3-nya sudah benar, ada di data 9,75. Sekarang posisi P80 ada di 10,4. Ini ada di data itu ya, berarti. Nah, sekarang coba tuliskan di bagian atas. Baru kita cari Q1. Q1 sama dengan apa berarti? Q1 kalau posisinya di 3,25, ini berarti data 1, 2, 3. Berarti kalau Q1-nya itu terletak di antara ini ya. Bentar. Kenapa ini saya? Nah, ini. Nanti posisi Q1 itu terletak di antara data ketiga dan data keempat. Sedangkan posisi Q2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5 berarti terletak di antara ini. Terus posisi Q3 ada di 9,75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,75 berarti terletak di antara dua data ini. Nah, yuk sekarang dihitung yuk, silakan. Silakan salah satu menghitung batasan Q1. Yang tadi ya, dx ditambah 0,y dikalikan dx plus 1 min dx. Bisa ditulis di bagian atas di sini. Komang, kenapa kok resen, Nak? Mana resennya? Mau jawab, Bu. Oh iya, silakan. Bisa langsung ditulis. Q1 sama dengan data ketiga ya. Data ketiga tadi 7 ditambah 0,25, betul? Dikalikan dengan data keempat dikurangi data ketiga. Hmm, 8 dikurangi 7, betul. Jadi kita dapatkan ya, betul. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 7,25. Itu untuk data yang pertama ya, Q1. Yuk lanjut yang Q2. Sebentar ya, saya izin sebentar ya. Silakan Q2 dan Q3 bisa ditulis di sini.
Ya. Jadi kalau untuk menghitung varian, kalau di populasi itu kita punya sigma dari XI min mu dikuadratkan dibagi dengan N. Tapi kalau sampel itu S kuadrat sama dengan sigma dari XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Ya, itu kurang lebihnya ya. Perbedaannya di sini. Kalau tadi untuk cari min, tadi kan sama ya, cari rata-rata. Populasi sampel ya sudah, rumusannya gitu. Cuma bedanya kalau ini N-nya itu N besar itu banyaknya populasinya, kalau N kecil itu banyaknya sampel gitu. Nah, tapi di sini saat kita sudah bicara tentang varian, pembaginya berbeda. Jadi Anda harus tahu ini kita bicara tentang populasi atau sampel. Nah, kalau standar deviasi itu akar dari varian. Ya, akar dari varian. Jadi hasil yang ada ini tinggal diakarkan. Ini secara empiris ya. Artinya gini, kalau saya punya rata-rata dengan standar deviasi, ya kalau kita dapatkan dari data yang ada, data itu ini pendekatannya ya, kira-kiranya aja. 68% dari data itu pasti dia berada di batasan X bar plus minus S. 95% itu pasti berada di X bar plus minus 2S. Dan 99,7% itu berada di X bar plus minus 3S. Ini kalau kita mau lihat sebaran data. Contoh perhitungan varian dan standar deviasi. Oke. Berikut adalah data jumlah kotak kue yang berhasil dijual oleh 6 orang gadis penjual kue momoki. Nah, ini karena ada 6 penjual kue momoki, ya berarti kita bicaranya adalah pada populasi. Ya, gadis pertama menjual 16, kedua 11, ketiga 10, gadis keempat 9, gadis kelima 8, dan gadis keenamnya adalah 6. Nah, kemudian Anda disuruh untuk menghitung standar deviasi ya. Standar deviasi kita pakai sigma dan pakai mu karena ini bicaranya populasi. Ini X-nya, 16, 11, 10, 9, 8, dan 6. X barnya mana? Oh, ini X bar, mu. Mu-nya karena ini populasi pakai mu ya, ditambahkan 16 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 6 dibagi dengan 6. Ketemunya 10. Maka setiap nilai ini kita kurangkan dengan rata-ratanya. 610, min 1, min 2, min 4. Terus dikuadratkan, dapat hasil ini. Nah, varian kita dapatkan dari penjumlahan X min mu dikuadratkan. Jadi ini dijumlah-jumlahkan. 36 tambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 16 dibagi jumlah data karena kita bicara populasi ya, dibagi N. Ketemunya 9,67. Sigmanya itu adalah akar dari sigma kuadrat, ketemunya 3,11. Nah, dari sini artinya apa? Artinya 68% data itu berada di sekitar ini nilainya. Sekitar 10 plus minus 3,11. Ya, jadi ada 68%. Sekitar ini ya, sekitar 68% data ini berada pada antara nilai ini 10 plus minus 3,661. Berarti antara berapa sih ini? 6,89 ya. Ini kalau bikin melingkar susah. Dia berada di sekitaran 6,89, enggak sih? 119 ya. Sampai dengan ini saya tulis X sampai dengan 13,11. Terletak di situ. Ada 68% data itu terletak di antara nilai ini. Ini maksudnya yang di varian itu.
Ya, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Untuk varian dan standar deviasi. Oke, kalau enggak ada, kita coba. Oh, ini bentukan data ya. Jadi shape itu menyatakan bagaimana distribusi dari data tersebut. Jadi apakah dia simetris, ataukah dia ini bentuknya berbentuk ini juga bisa menunjukkan bentukan dari data tersebut. Jadi kalau kayak gini ini bentukannya disebut sebagai berdistribusi normal, bentuk simetris, min median modusnya terletak di sini di tengah-tengahnya. Sedangkan kalau left skew itu bentuknya sini, jadi miring yang apa ya, lebih cenderung ke mana ini berarti ke kanannya ya. Jadi min median modusnya seperti ini. Kalau ini right skew, bentuknya miringnya gini, bentuk modus median dan juga minnya kurang lebihnya seperti ini. Terus, nah ini kalau simetri, ini contoh ya ini ya. Kalau yang disimetri itu, contohnya itu di IQ, di nilai SAT, tinggi badan, itu rata-rata misalkan tinggi badan wanita Indonesia, itu kita bisa ngomong, oh berkisitaran di antara 160 cm. Loh, ada yang 180 cm, Bu, ada, tapi jumlahnya sedikit. Ada yang kurang dari 100 cm, Bu, ya ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Jadi yang terbanyak itu yang di rata-ratanya. Itu contoh kondisi yang simetris. Ya, di mana min, median, dan modusnya itu pada posisi yang sama. Nah, pendekatannya dia menggunakan distribusi normal. Ini rumusan distribusi normalnya. Terus kalau ini RAGSQ, ini contohnya itu di income, contribution to candidates, ataupun populasi of country, ataupun residual vote rate, itu kondisi-kondisi yang seperti itu biasanya kalau nanti kita gambarkan distribusinya dia bentuknya adalah RAGSQ ini. Ya, sedangkan kalau left itu biasanya GPA. Jadi ini MIT student gitu ya. Tapi ini ya rata-rata anulah IP itu rata-rata gini, yang jelek-jelek itu ya ada, tapi enggak banyak gitu ya. Yang banyaknya ya sekitarnya ada sudah bagus, karena kalau sekarang gitu kalau Anda untuk kerja gitu biasanya diminta IP-nya minimal 2,75. Pasti ini yang banyak-banyaknya itu 2,75 di sekitarannya ini ya, 2,5 sampai 3 gitu yang banyak-banyaknya. Terus semakin ke sana tuh ya ada, ya banyak juga, tapi tidak sebanyak yang ada di sini. Makanya GPA itu. Ini left skew. Terus ada kurtosis, ini menunjukkan distribusinya ya, bentuknya. Ya, sebagai latihan. Nah, kalau kayak gini ini sebenarnya ini data tunggal ya, bukan data kelompok loh. Cuma ini frekuensinya nilai yang sama itu dikumpulkan jadi satu. Ya, Anda nanti bisa nyoba deh di rumah. Mungkin rada anu ya. Nanti hari Senin nanti kita coba yuk diskusikan bareng-bareng. Kita coba yang ini dulu aja. Diketahui data gaji dari 10 pegawai di sebuah lembaga A. Setiap bulan dalam satuan Rp10.000. Gajinya kecil sekali ini ya. Jadi ada yang 300.000, ada yang 350.000, dan tertingginya adalah 950.000. Oke, Anda diminta untuk menghitung min, median, modus, kemudian tentukan range dan IQR, dan juga hitung standar deviasi serta variannya. Yuk dicoba dulu yuk. Saya carikan tempat untuk mengerjakan. Loh, kok saya stop sih?
Saya enggak nyetop loh. Bentar. Kita coba satu soal ini. Belum terlihat ya? Bentar. Ya, dicoba yuk satu soal ini. Nanti yang soal sebelumnya Anda coba di rumah dulu ya. Hari Senin nanti kita coba bahas bareng-bareng. Hitung min median modus. Itu dulu. Yang A dulu. Min median modus. Kebetulan datanya, belum urut. Diurutkan dulu ya, jangan lupa. Yuk, salah satu boleh nyoba. Hitung minnya, kemudian median dan juga modus. Silahkan. Saya pause dulu ya, nunggu Anda mau nyoba-nyoba. Jangan lupa dibagi. Bagi 10. Oke, hasilnya. Tunggu dulu yang range median, yang range-nya tunggu dulu, Nak. Nah, tunggu. Hitung dulu ini 300 plus 300 plus 350 ditambah 350 ditambah 400 tambah 600 tambah 750 tambah 800 tambah 900 tambah 950 kah? Bukannya yang terakhir itu kok 900? Data yang terakhir. Hati-hati ya. Kalau nanti Anda ngitungnya keliru melihat gini ya pasti minnya salah nanti. Berapa dapatnya? Ada yang sudah dapat mungkin? 570. 570. Nah, sudah. Oke. Saya nggak ngitung ya. Saya percaya Anda aja. Baik, terus median.
median itu eh, kuatirnya kalau gini ini nanti Anda yang D6-nya yang bagi 2 ya. Paling enggak ya kasih kurung lah. Oh iya Bu, maaf Bu. Gini. Supaya tahu kalau ini ditambahkan kemudian dibagi 2. Ini setelah data diurutkan. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti. Jadi dari sini ini saya dapatkan dari 400 ditambah dengan 600 dibagi dengan 2. Ya betul, hasilnya 500. Betul. Modus itu nilai yang sering muncul kita lihat ini. 300 itu ada 2, 350 ada 2, yang lainnya satu-satu. Ya, jadi dari sini modusnya memang ada 2, yaitu 300 dan 350. Oke, sudah betul. Lanjut. Sekarang yang B, tentukan range dan IQR. Saya hapus dulu ya. Range dan IQR. Ini saya hapusnya dulu sih, sebentar. Ayo silakan. Range-nya berapa? Terus IQR. Kalau IQR berarti cari Q1 dan Q3. Range. Range itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum ya. Nilai 50 dikurangi dengan 300. Betul. Berarti sama dengan 650. Good. Oke. Sekarang ke IQR. Cari Q1 dan Q3. Berarti cari dulu posisinya. Posisi Q1 dan posisi Q3. Ayo. Posisi
tuliskan ininya aja, data ke berapa? 8 sama 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antara 800 dan 900. Kali 0,25 dikalikan dengan, kok dikali sih, itu ditambah dah. Ditambah 0,25 dikali dengan, nanti sama dengannya langsung hasil akhir aja ya, nggak cukup soalnya waktu tempatnya. 100, oke, sama dengan langsung hasil akhir aja. Oke, sehingga dari sini IKR-nya berapa? IKR itu 825 dikurangi 337,5 ya. 825 dituliskan dulu. 825 dikurangi 337,5. Nah, dihitung. 0,5 tah itu. 0,0. 5. 5. 4. 8. Oh ya. Ya, IKN-nya itu ya, 487,5. Oke, betul? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada. Kita lanjutkan. Saya hapus ya. Nah, untuk yang standar deviasi dan varian, itu kalau saya sih sarankan, Anda buat aja dalam bentuk tabel. Jadi tadi didapatkan min-nya tadi 570 ya. Sehingga dari sini saya punya ini ada XI, terus XI min X bar, terus ada XI min X bar dikuadratkan. Ini datanya ada 300, 300, 350, 350, 400, 600, 750, 800, 900, dan 950. Anda kurangkan dengan X bar-nya ini. Berarti ini saya punya min 270. Min 270. Yang ini berapa? Min 330. 300, kok 330? Salah ya. 350 dikurangi ini. Berarti min 200. Min 220 ya. Ada yang bantu saya? Iya, boleh. Jadi biar enak. Ini min 220. Yang ini min 100. Iya, iya, iya. Sebentar. Ini min 170. Yang ini 30. Oke, yang ini berarti 180. Gini kah? Terus dikuadratkan. Ayo dihitung yuk. Berapa itu hasilnya? 270 dikuadratkan.
Ada yang bagian ngitung ya? Berapa ini hasil penjumlahannya? Dua 40, terus 230. Oke, terus ini semua kita tambahkan. Sorry, kecoret. Saya dapatnya ini. Minta tolong kalau saya misalkan salah. Oke. Ini saya asumsikan dia karena enggak ada keterangan sih, ini adalah dia kok cuma ngomong diketahui data gaji dari 10 pegawai di lembaga A. Kalau memang lembaga A ini karyawannya memang cuma 10, ya ini bicara populasi gitu ya. Tapi kalau lembaga A ini karyawannya lebih dari 10, berarti ini kita ambil sampel. Nah ini kalau kayak gini harusnya nanti di soal akan lebih dituliskan secara ini sih. Ini bicara tentang populasi atau sampel. Misalkan aja ini dianggap asumsinya sampel ya. Asumsinya ini jumlah karyawan lebih dari 10. Lebih dari 10. Sehingga nanti kita dapatnya S kuadrat. Varian. Variannya itu adalah sigma dari XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan 9, berarti ya 10 min 1. Jadi ini 611 saya bagi dengan 9. Ini satunya enggak kelihatan. Nol yang satunya. Ya, silakan dihitungkan. Terus S-nya itu adalah, ini adalah varian, yang ini adalah standar deviasi, itu akar dari ini 611 dibagi dengan 9. Ya. Kalau panjang sekali, ya anggap aja berapa digit di belakang koma gitu ya. Enam 6788,89. Angkanya ini kita akar ya. Jadi akar dari 611.000 dibagi dengan 9. Dapatnya ini saya peroleh. Loh kok dihapus ini kenapa? Saya dapatnya 260,555. Anda dapatnya berapa? Kok beda ini tadi? Saya dapatnya ini. Kalau Anda dapat yang lain, ya kita bisa cek bareng-bareng. 260,555. Saya dapatnya itu. Anda dapatnya berapa? Beda atau sama? Sama ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Bahan Anda untuk kuis minggu depan, tapi minggu depan masih hari Sabtu, jadi masih kita review lagi hari Senin
sama melanjutkan yang tadi yang di awal tadi saya bilang ini besok aja ya, karena sebenarnya sama, cuma penulisannya aja yang berbeda gitu. Sama nanti data kelompok kita akan coba diskusikan hari Senin. Ini soalnya saya sudah dengar sholat-sholat yang mau sholat Jumat. Silakan. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan?